Iya Bang, masuk masuk. Betul. Kalau gitu kita lanjut lagi teman. Ya, tadi kita udah setting di security-nya, tapi sebelum itu kita bikin dulu ya service di backend-nya. Kemarin nih saya belum sempat buat di backend-nya DTS, jadi di sini saya akan bareng-bareng teman-teman yang DTS. Itu kita buat dulu pertama. Kita buat dulu uh, login ya, login customize login dari backend-nya ya. Jadi di sini karena kita mau bikin customize login, artinya kita hanya buat di service-nya ya. Nantinya kita akan buat ini, kita tutup dulu class others. Nah, di sini saya akan buatkan new Java class itu login service. Ya, login service, kemudian nanti sama seperti biasa ya, karena ini adalah login, nanti kita kasih service login. Nah, ini adalah service ya, kemudian nantinya oke, cukup ya. Di sini kalau kita perhatikan loginnya itu teman-teman, ya cara buat login basic authentication di dalam login service itu kita membutuhkan authentication manajernya ya. Karena teman-teman kemarin sudah lihat di sininya harusnya ada ya, mana tuh, di browser saya harusnya masih ada ya, bagaimana user itu nantinya. Nah ini di mana nanti user ini akan melakukan request, dan di mana ya setiap requestan user yang memasukkan kredensial itu akan langsung di-handle oleh yang namanya authentication manager. Ya, maka dari itu di sini karena kita mau customize loginnya, artinya kita butuh kelas authentication manajernya. Di sini nanti saya akan import meminta private authentication manager. Authentication manager. Ya sama seperti biasa teman-teman. Ya, karena di sini udah lombok ya, ya udah kita argumen constructor. Kita nggak perlu buat si constructornya dan kita kasih auto wired ya, tidak usah seperti ini. Ya, sekarang kita akan bikin metode public login request. Nah, di sini kita akan buat dulu login requestnya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, ketika kita menginputkan login ya, itu kita diminta untuk memasukkan kredensial, memasukkan dua data, ada username dan password. Betul teman-teman? Betul. Karena ada keperluan tersebut, sehingga kita perlu membuat DTO dulu, ya. Kita membuat DTO request-nya. Ya, di mana DTO request-nya adalah new login request. Kenapa nih? Login request, ya seperti itu. Kita butuh login request-nya. Di mana nanti di dalam login request-nya memiliki dua atribut. Ada private string username dan private string password. Ya sama seperti biasa, kita akan menggunakan lombok data sebagai kita brand setter, argumen constructor dan argumen constructor. Seperti itu ya. Dan nantinya kita di sini saya akan pakai login request dulu untuk pengembaliannya, nanti saya akan ganti ya, dimana kita akan buat metode yang namanya adalah login. Oke, login dimana di dalam sana ada parameternya, parameter inputan usernya, itu login request, login request ya. Lalu kemudian apa? Kemudian nantinya di dalam sini kita barulah mengeksekusi
masuk room dulu. Boleh. Nih, Maya. Lo masuk. Buat Mas lagi aku chat. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Nanti dipotong aja langsung ya. Nanti kalau udah masuk. Berarti sekarang ya kita tidak memasukkan username password dulu teman-teman. Kita perlu sebuah kelas yang akan membalut dan membawa username password kita ke dalam authentication manager. Di mana di sini kita perlu authentication token. Username password authentication token kita perlu menyimpan atau membalut si login request-nya kita ke dalam sini, username dan password kita ke dalam kelas ini. Nah, di awal pertama, parameter pertama itu mengacu pada username, berarti login request.get username-nya. Ya, mungkin saya enter aja kali ya. Saya enter aja seperti ini. Nah, ya, saya enter aja supaya teman-teman tidak terlalu ke samping. Dimana yang passwordnya itu kita inputan kedua atau parameter kedua itu passwordnya. Get passwordnya seperti ini ya. Jadi kita perlu simpan username password kita itu Kalau di dalam. Udah masuk dia di ini. Oke. Thank you. Berarti nantinya ya username password kita itu dibungkus di dalam kelas yang namanya username password authentication token. Nah, ini dibungkus dulu teman-teman. Baru nantinya kalau dari kelas ini akan kita bawa ke dalam kelas yang namanya authentication. Di mana ini kita akan panggil authentication manager kita. Manager kita minta untuk melakukan authentication oleh authentication request kita. Nah, di sini baru langsung tereksekusi. Ya, authentication. Nah, ini, security. Ya, ini temennya authentication. Nah, nanti nilai pengembalian dari authentication manager ini adalah authentication. Disimpan di dalam authentication. Gunanya buat apa saya tampung ini teman-teman? Gunanya untuk nantinya kita setelah kita mengautentikasi kita harus ya nge-set secara manual untuk prinsipalnya. Nah, untuk set prinsipalnya ini teman-teman harus memanggil objek yang namanya security context holder. Ya, dimana di dalam security context holder kita get konteksnya, kita apa? Kita set authentication-nya. Selesai. Jadi dengan teman-teman mau menuliskan 3 line code seperti ini, teman-teman sudah berhasil melakukan autentikasi secara manual plus, ya ada plusnya ya, plus teman-teman sudah setting authentication kalian ke dalam prinsipal. Jadi nantinya ketika ada user yang mau login, mau mengakses endpoint yang terautentikasi, tidak akan selalu meminta username dan password. Kenapa? Karena kita sudah simpan username dan password kita ke dalam session ataupun prinsipal. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Simpel ya, simpel sekali sebenarnya. Cuma teman-teman nanti mungkin setelah ini saya minta teman-teman akan selalu baca-baca ya, coba cari tahu lebih detail lagi kelas username password authentication token ini seperti apa ya. Authentication ini seperti apa?
security context holder ini seperti apa. Tolong teman-teman dibaca-baca, tolong cari tahu lebih detail terkait dengan itu, ya supaya teman-teman makin dan makin lagi bisa paham, ya, dan mengerti bagaimana nantinya teman-teman membuat security basic authentication secara customized, ya, seperti itu. Nah sekarang, di sini nilai pengembaliannya apakah nanti kita kembalikan legend request juga? Nah di sini tidak, tentu saja tidak teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, ya, untuk menyimpan atau nge-set security context holder, ya, untuk men-set prinsipal di backend kita itu udah bisa seperti ini, ya. Tapi kita perlu apa? Kita perlu set prinsipalnya di front end juga teman-teman. Berarti kita perlu mengirimkan responnya ke front end. Kira-kira apa aja yang dibutuhkan? Kita lihat di sini, ya. Ya, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah authorities. Nah, ini prinsipalnya, ya, si prinsipal authorities. Jadi kan kalau kalian ingat, ya, login itu dieksekusi mana? Login itu dieksekusi di backend. Nah, lihat tuh, ya, login itu dilakukan di backend. Ini kenapa? Mana tadi service kita? Nah, login kita dilakukan di backend. Dan ingat kita set secara otomatis untuk prinsipalnya. Ya teman-teman nantinya tidak hanya set prinsipal ini di backend, tapi teman-teman juga harus set prinsipalnya di front end-nya. Ya, jadi ketika usernya ini untuk merequest kedua kalinya itu nggak perlu lagi selalu untuk memasukkan username dan password. Karena di kedua aplikasi, di kedua servernya kita sudah terautentikasi. Atas nama Johan sudah diautentikasi. Jadi begitu melakukan request ke backend juga sudah terautentikasi. Sudah set prinsipal juga. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita ada kebutuhan untuk melempar kembali apa? Authorities. Kredensialnya tidak perlu ya. Ini nggak perlu, ya. Ini juga nggak perlu. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ya, yang paling penting apa? Ini teman-teman. Ya, yang paling penting itu. Dan mungkin nanti kita akan masukin sih namanya, ya, sama apa? Itu aja. Ya, itu aja teman-teman. Nama dan ini, itu sebenarnya yang paling penting. Nah, biasanya, tapi tidak cuma itu biasanya. Biasanya orang-orang itu di dalam DTO-nya kan berarti kita bikin respon ya di sini. Mana backend-nya kita akan bikin respon di dalam DTO kita. Saya akan bikin Java class login response. Ya, login response-nya ada apa? Ada private string user name, ya. Tidak jarang juga kita butuh apa? Kita butuh email mungkin private. Ya, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Nah, mungkin apa lagi? Saya butuh mungkin kalau misalnya ada foto gitu ya, string avatar. Nggak masalah. Nggak masalah teman-teman seperti ini. Bebas ya. Nggak cuman itu, cuman sebenarnya yang paling penting adalah username dan prinsip get authorization-nya. Ya, wewenang yang dari usernya itu apa aja. Itu yang paling penting. Jadi dua itu aja yang paling penting. Ya, authorities dan username-nya apa. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ya, authority-nya kita itu di dalam granted authority. Ya, berarti di sini kita sebenarnya teman-teman, kalau saya rasa karena ini kita mau lihat dalam bentuk JSON, berarti di sini kita akan mengembalikan list of string. Betul teman-teman? Kita perlu mengembalikan list of string. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Kalau kita mengembalikan dalam bentuk simple granted authority. Dalam granted authority seperti ini. Bisa-bisa aja. Ya. Terus authorities. Ya. Bisa-bisa aja seperti ini. Nggak masalah. Nggak masalah teman-teman seperti ini. Cuman ini akan aneh ketika teman-teman nantinya front end consume API-nya itu tidak tahu. Tidak tahu kalau ini ada granted authority. Ini akan parah. Kenapa? Karena begitu dia tangkap di respon back end front end-nya kita, kalau misalnya dia tidak tahu, yang terjadi apa?
yang terjadi error. Misalnya dia pikirnya adalah string, berarti ini bentuknya string, teman-teman. Objek string. Nanti dipikirnya itu adalah string. Ya. Jadi nanti begitu dia terima ya bingung, nggak mau. Padahal di situ harusnya adalah create authority. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kadang-kadang developer ketika ingin mengirimkan ke depan, dia akan membuat ini jadi string. Nah, dia akan membuatnya jadi string. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka dari itu kita pakai string aja. Kita pakai general. Di sini kita pakai data. Kita pakai argument constructor dan no argument constructor. Seperti itu. Intinya di sini berarti kita untuk mengembalikan datanya dalam bentuk login respon. Oke. Nah, karena ada kebutuhan untuk mengembalikan data dalam bentuk respon, apa aja kebutuhannya kalau kita lihat di sini? Kita akan bikin code. Kita akan bikin. Saya akan pakai ini aja, login response. Ya. Oke. Apa aja kebutuhannya? Nah, ini. Oke, sorry. New login respon. Nah, ini saya akan langsung pakai dari argument constructor ya, teman-teman. Kita butuh apa? Username ya. Kita butuh username, kita butuh email, dan kita butuh authorities. Nah, kira-kira ini saya dapat dari mana semua nih, teman-teman? Authorities kira-kira saya dapat dari mana? Ada yang tahu? Outrek, Kak. Dari? Outrek. Outrek. Nah, di dalam authentication token memang ada details, dari details, user details. dari apa? Dari user details. Dari user detail, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di dalam user detail yang teman-teman sudah inisialisasi kemarin, ya, di model yang mana tuh? Nah, app user detail. Nah, di sini ada apa? Ada get apa, teman-teman? Get authorities. Ya, berarti dari sini kita ambil. Berarti kita perlu memanggil siapa? Si app user detail service. Di mana app user detail service ini dia akan load by username dan akan dia mengembalikan tipe data user details. Nah, berarti di sini kita apa? Kita akan panggil user details-nya. Ya, kita akan panggil user details. Nah, ini kita butuh si user details. Kita butuh user details-nya. User details sama dengan saya panggil service-nya berarti private app user detail service. Ya, ini saya akan panggil sini app user detail service dot log by username. Username-nya dapat dari mana? Username-nya dapat dari login request dot get username. Oke, selesai. Ya. Lalu nanti kalau kita lihat lagi di sini, kita butuh apa aja tadi? Ada username, ada email, dan ada authorities. Nah, username-nya dapat dari mana? Itu teman-teman bisa dapat dari user detail. Bisa. Tapi email nggak bisa dapat dari user detail. Email ada di mana? Teman-teman ada yang tahu? Ada di dalam user. Ya. Berarti di sini saya butuh ambil usernya. User find by name ada nggak? Kita udah buat user service-nya. Nah, ini kalau misalnya ada kebutuhan ya untuk ambil emailnya. Nah, ada nih find by name, tapi find by name di sini hanya melakukan validasi. Nah, berarti saya nggak bisa nih pakai. Berarti saya pakai user repository. Private user repository. Nah, teman-teman kalau saya sarankan ya, nanti untuk validasi nanti dibedakan aja ya. Dibedakan aja. Nanti teman-teman boleh buat service-nya dulu baru panggil service-nya di sini. Jangan biasakan langsung pakai repository ya. Biasakan kita secara rapi pakai service, jangan pakai repository di dalam sini ya. Sini nanti kita panggil aja di sini user sama dengan user repository find by
username. Nah, ya username dapat dari mana? Dari login request. Get username. Sorry, get username. Oke, seperti ini. Ya. Nah, find by name username ini kan dia berbentuk opsional. Nah, supaya kita bisa langsung get, kita get aja. Loh, Kak, kok langsung di get sih? Kan rentan ya, datanya ada atau tidak ada. Nah, itu semua sudah divalidasi, teman-teman. Divalidasinya di mana? Di sini. Ya, load by username. Kalau kalian perhatikan di load by username, ketika username tidak ada, kita langsung keluarkan apa? Error. That's why kenapa di sini saya berani langsung get. Saya langsung berani keluarkan datanya bulat-bulat tanpa saya validasi. Nah, di atas ini sudah melakukan validasi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Berarti di sini tinggal apa? Tinggal saya masukin datanya. Ini username-nya berarti user.get username boleh Pak. Ya. Parameter kedua apa? Parameter kedua itu email. Berarti di dalam user ada employee, betul nggak? Kan di dalam employee. Kita panggil employee, get employee-nya. Nanti dari employee kita get si emailnya. Udah. Terakhir authorities. Nah, ini kita harus buka dulu nih datanya. Kita mau masukin ke dalam list of string. Authorities ya. Sama dengan, nah di sini kita akan langsung pakai JavaStream aja. User detail, saya panggil user detail. Saya get authorities. Saya akan melakukan string di sini. Dimana saya akan mengubah datanya. Nah, ya, dimana authority. Saya akan buka di authority. Saya authority. Ini kan objek. Saya get apa? Get authority string. Selesai. Lalu saya collect collectors. Kok ada aneh. Tuh apa? Tulis. Udah. Intinya authoritiesnya tinggal kalian masukin di sini. Nah, selesai. Udah seperti ini. Ya. Jadi inilah caranya teman-teman bikin authentication login. Sampai sini ada yang tanyakan untuk bikin login secara manual ini? Customize loginnya? Ada yang mau tanyakan teman? No? Belum? Cukup? Belum Bang. Ya, siapa teh? Ada yang mau bertanya tadi? Oh, kalau mau bertanya pakai nama ya, sertakan nama ya. Siapa nih yang mau tanya nanti? Belum ada? Belum Bang. Belum, Kak. Oh, belum ya? Oke, kalau belum ada, yang DTS gimana? Yang DTS ini dari MCC nih, suara MCC nih. Dari DTS gimana? Belum? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya akan lanjutkan. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Sekarang berarti kita harus buat controllernya dulu tuh. Kenapa? Karena nantinya kan kita panggil nih, endpoint ini kita panggil. Berarti kita butuh controller. Saya akan bikin new Java class login controller. Ya, di sini saya akan buat add class controller. Ya, dia akan mengembalikan dalam bentuk JSON. Oke. Request mapping butuh nggak? Butuh nggak? Nggak perlu. Saya nggak butuh. Kenapa? Nanti saya akan definisi dari sini aja. Ya, saya akan bikin public. Public apa? Public list. Login respon. Ya, dimana ini login. Dimana ini adalah parameternya adalah login request. Login request. Nah, di sini kita perlu panggil dulu service-nya kan. Private login service.
login service, dan kita kasih argument constructor. Tinggal kita pakai di sini, tinggal kita pakai return dan login service dot login. Udah, tinggal kita kasih di sini adalah get mapping. Nah, di sini baru saya setting karena ini cuma satu ya, get mappingnya. Nanti kalau misalnya ada banyak, ya udah, kalian boleh tambah-tambahkan. Itu selalu akan mengacu pada slash login. Selesai. Ya, nantinya di sini, oh sorry, ini adalah post mapping, bukan get mapping ya. Ini post mapping. Nah, post mapping. Oke, selesai. Dan di sini jangan lupa kasih add request body. Selesai ya. Seperti ini. Ya. Nanti tinggal kita coba dulu. Ya, kita harus coba ya. Jangan langsung kita jalankan. Kita lihat dulu apakah ada error di. Nah, di client di server side kita langsung error. Kenapa? Karena dia kita butuh authentication manager di dalam mana? Di dalam si login service-nya kita. Nah, berarti kita membutuhkan bin. Kita perlu inisialisasi objeknya secara langsung ketika aplikasi dijalankan. Berarti di sini kita butuh di dalam application configuration-nya yang namanya, kita override dulu satu metode namanya authentication manager bin, dan saya akan taruh di sini anotasi bin. Udah seperti ini aja teman ya, secara otomatis sudah bisa kalian pakai kembali ya. Kita perlu inisialisasi si authentication manager bin. Nah, sudah seperti itu, tinggal kita pakai. Ini saya coba tutup dulu yang tidak sudah dipakai. Kita fokus, ini juga udah, login service dan login portal. Nah, ini ya sudah. Tinggal kita tes di sini. Kita akan tes di mana? Di dalam postman kita. Saya akan tes. Di mana saya akan bikin satu endpoint. Folder dulu. Namanya adalah authentication. Dan di sini saya akan add request. Import login. Dan nantinya bodinya, HTTP-nya dulu, itu pakai metode post. Dan HTTP-nya akan mengarah pada /login. Ya, jadi nantinya bodinya itu dalam bentuk raw dan dalam bentuk JSON. Ada si usernya, ada namanya adalah Roni, ya, teknik, dan passwordnya itu atas nama Sony. Seperti ini. Saya send. Nah, berhasil ya. Kita sudah dapat namanya adalah Roni. Emailnya adalah romi@yokmail.com dan authorities-nya ya adalah raw user. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Jadi dia udah dapat nih role-nya ya. Sebenarnya ada satu materi lagi teman-teman. Ada yang namanya privilege. Cuman karena waktunya tidak sempat, sangat singkat, ya teman-teman kalau mau menerapkan privilege silahkan boleh di searching, yang boleh dicari tahu terkait dengan privilege ya. Ya nanti di sini tidak hanya ada role teman-teman, tentunya juga ada granted authority-nya atau privilege. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai sini dulu, ada yang mau tanyakan? Belum? Cukup? Belum. Belum, Kak. Gimana? Cukup? Aman? Aman-aman, Bang. Oke. Cek kalau aman. Untuk TTS saya akan push dulu yang backend.
Oke, udah ya. Saya tutup lagi. Sekarang kita fokus lagi di front end-nya. Ya. Tadi kita udah buat login control ya. Sekarang saatnya kita eksekusi di front end-nya, teman-teman. Ya. Berarti di dalam front end-nya sama ya. Berarti saya akan buat login si service-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan buat Java class namanya dalam login service. Oke. Sama seperti biasa, ini adalah service, kita akan pakai ini anotasi service. Ya. Nah, kemudian teman-teman ada yang punya ini harus yang lakukan apa nih? Yang harus saya lakukan apa nih kira-kira? Yang rest template ya. Iya. Oh, berarti kita perlu panggil si rest template ya, betul ya? Iya Kak. Oke. Berarti kita tambahkan anotasi add argument constructor. Oke, seperti ini ya. Terus nantinya kita akan buat sebuah metode. Di mana ini pengembaliannya adalah, ada yang punya ide kira-kira saya mau mengembalikan apa? Ini kita berpikir secara front end. Jangan ke back end lagi ya. Ini kita sudah bekerja atau sudah berpikir secara front end. Kira-kira apa nih yang saya harus lakukan? Kira-kira nilai pengembaliannya apa? Apa yang kita perlu lakukan? User Kak. Kita Model butuh user. model user. Model user. Buat apa model user? Nanti kan setelah kita manggil ininya kan dia akan mengembalikan datanya. Nanti datanya itu bisa kita set di modelnya sebagai buat respon yang lain. Ini buat simpan di modelnya sebagai respon yang lain. Kita lakukan login ya. Di mana nanti loginnya kita akan set juga di dalam sini teman. Nilai pengembaliannya user buat apa? Ya, buat apa coba usernya? Ngasih Apakah kamu mau menampilkan usernya di depan? enggak. Ya buat Apakah loginnya itu mengembalikan tipe data user? Lihat dulu. Loginnya apakah mengembalikan tipe data user? Enggak Kak yang DTO itu Kak. Bukan. Pengembaliannya adalah login respon. Di sini ya, saya jawab sendiri aja lah ya. Di sini saya akan menggunakan boolean. Kok boolean sih? Iya. Kalau udah berhasil login true, kalau enggak false. Betul. Itu nanti yang saya lakukan. Kalau dia berhasil login, dia akan mengembalikan true. Dan kalaupun dia true, ya, artinya kita akan lemparnya kemana? Ya, kita akan taruh kemana? Ya, makanya di sini saya pakai boolean. Ya, di mana saya akan pakai login? Di mana kita butuh apa sebagai parameternya? Login request. Sama lagi teman-teman, kita butuh model. Nah, kita buat DTO di sini, Java package DTO. Dan dalam DTO ada new Java class yang namanya login request. Ya, gimana login request ini ada dua, ada string username dan private string password. Dan kalau kita lihat di sini kita add data
add all argument constructor dan add no argument constructor. Oke, kita tutup. Berarti di sini kita butuh apa? Login request. Login request. Oke, gitu ya. Nantinya saya akan menggunakan yang namanya REST template. Ya, saya akan menggunakan REST template. Di sini saya pakai REST template. Di mana di sini REST template-nya saya akan menggunakan apa teman? Exchange. Ya, di mana exchange-nya ini URL-nya apa? Berarti kita perlu, nah kita nggak bisa algoritma constructor nih. Kita perlu base URL-nya, ya betul nggak teman? Private. Di sini nanti ada string URL, URL seperti ini. Yang nantinya value-nya diambil dari mana? Value-nya diambil dari application properties yang sebelumnya ya, teman-teman. Saya ketik server.get URL. Ya, /login. Oke, tinggal kita masukin sini URL. Ya, metodenya apa? Post. HTTP entity-nya ada new HTTP entity. Kita masukin apa? Kita masukkan si login request. Oke, tinggal kita butuh si nilai pengembaliannya apa? New parameterized step reference. Oke, seperti itu ya. Tinggal kita Kita tinggal nilai pengembaliannya apa? Login respon. Nah, login responnya dibikin juga nih DTO berarti. New Java class. Oke, saya belum bikin ya. Nih, saya bikin lagi package. Ini buat request. Kemudian saya bikin lagi Java package baru. Login response-nya itu ada apa aja tadi? Kita lihat. Ada username, email, dan authorities. Oke. Ada private, string, username. Ada private, string, email. Ada private list of string. Dari apa? Auto with this. Oke, seperti itu ya. Oke, add data seperti biasa. Ambil datanya untuk pakai getter dan setter, argument constructor dan no argument constructor. Selesai. Tinggal nanti kita di sini tipe pengembaliannya apa? Login respon. Oke, seperti ini. Dan nanti ini akan saya assign ke dalam sebuah variabel. Namanya adalah respon. Dan di sini saya akan melakukan if. Jadi kalau misalnya respon dot get status code value boleh, kode juga boleh. Terserah kalian ya mau pakai apa. Kayak pakai ini aja deh, kode. Karena kalau kita lihat kodenya 200 oke ya. Nah, kita aja boleh. Atau 200 boleh juga.
itu sama dengan page kebanyakan nih. HTTP status. Oke. Apa yang terjadi? Saya akan mereturnkan sebuah true. Kalau tidak, silahkan di-returnkan false. Oke, selesai. Ya, jadi ini logiknya. Udah gampang sekali, seperti ini doang. Ya. Tinggal apa? Tinggal apa nih kira-kira? Controller. Controller. Tinggal controller maksudnya? Tinggal apa? Buat login controller Kak. Oh iya. Tinggal kita bikin controllernya, ya. Nah, di sini saya tinggal new Java class login controller. Seperti ini. Ya, login controller, ini controller. Ya, dimana nantinya ada request mapping dari sini. Request mapping itu diawali login. Oke. Jadi di sini kita butuh apa? Private login service. Login service. Di sini add apa? Add argument constructor. Ya. Kemudian nanti kita akan public string ya, login. Oke, betul ya, login request login request. Oke, tinggal kita return dulu kemana? Ke out slash login. Oke, seperti itu ya. Kita perlu seperti ini tuh. Nah, nantinya kita akan tinggal buat apa nih? Kita tinggal buat apa? Tinggal buat ini adalah get mapping. Ya kita perlu buat halaman ya. Benar nggak? Ini buat halaman kan? Ini pakai time lift nanti. Ya, kita nggak pakai Ajax ya, pakai time lift ya. Nanti di sini ada post mapping. Ya, post mappingnya gimana? Post mappingnya public sama juga string. Dimana ini login. Namanya gimana nih? Login view aja sini. Login view. Ini loginnya. Loginnya sama, kita akan menerima login request. Login request. Ya, seperti biasa. Saya akan mengeksekusi di sini. Saya butuh login service. Login service. Dot apa? Dot kok nggak ada ya? Login service. Oh, datanya belum di ini. Add data. Di private Kak. Oh, di private. Ya, kita kasih public dot si login. Sip. Lalu kemudian apa? Nah, di sini nanti kita akan gunakan ini buat lakukan lakukan validasi. Kita kasih if. Berarti ini kita taruh dalam if karena ini mengembalikan true or false.
Saya masukin ke dalam if. Jadi ketika dia tidak mengembalikan true, ya, kalau dia bukan true, dia akan return-kan langsung saya langsung redirect. Saya mau langsung dia ke redirect ke halaman login. Login yang gagal. True. Gagal loginnya. Kalau udah berhasil, saya langsung return. Dan kemana? Redirect. Kemana? Ya, mungkin ke halaman dashboard. Atau ke log origin aja. Gitu. Udah. Seperti ini ya. Nah, kita buat dulu loginnya. Jadi di sini saya akan buka out login. Nah, ini kita copy aja yang index. Nah, ini belum saya ajarkan templating ya. Aja. Di sini navbar, terus ini butuh apa aja nih? Ada is active. Ntar berarti supaya tidak menghindari error ya teman-teman. Menghindari error. Di sini kita akan kirimkan is active supaya dia nggak nemu. Saya model. Dan di sini kita balik lagi menggunakan time if ya. Dan model supaya tidak marah. Model.add attribute untuk is active. Ya, kita nggak kirimin apa-apa. Ya, kita hanya kasih tahu ada aja is active ini. Kita nggak kirim apa-apa. Kemudian, kalau gitu nggak usah ya. Kalau ada navbarnya, sorry. Ini nggak usah nih, kan login ya. Apa yang ada navbarnya ya? Nggak usah. Kemudian langsung aja. Ini apa nih? Hello juga, misalnya. Apa lagi? Ya ada seperti ini. Div-nya akan saya hapus. Table-nya juga. Ya. Di sini kita akan fokus. Buat si login page-nya dulu. Nah, teman-teman untuk login page-nya silakan boleh download template apapun. Ya. Silakan teman-teman buat semari mungkin. Di sini saya akan contohkan pakai Bootstrap aja. Kita ambil form. Atau kita mau cari nih form login. Boleh sih, form login. Template Bootstrap. Dengar sih. Bootstrap 5 tapi wih, cakep sekali. Ini aja lebih simple. HTML dan CSS, mau encode. Kita ambil lagi nih. Nah, ini. Boleh nggak sih saya download? Tidak bisa. Harus masukin email tuh, malas. Aduh. Ada yang gratis. Iya, gratis tapi minta email. Ada nggak sih yang langsung download aja gitu? Kode pen ya? Apa sih? Kode pen. Ini harusnya ada. Saya mau login page. Bro, ada. Ini nih, ya. Saya pakai login kode pen aja deh. Ya, boleh deh yang ini. Ini. Kita buka. Ini lagi nih. Nah, udah ada nih. Nah, ambil aja nih. Ini saya copy aja. Lalu ini ya. Wah, ini lebih cakep sih. Ya, boleh lah. Ini aja nih, lebih cakep. Wis. Glow gitu ya. Boleh. Jadi salvo. Saya copy aja nih. Ya, jadi teman kalau mau cari referensi coding, mau belajar CSS,
kode pen, silakan. Di sana enak banget. Kemudian CSS-nya gimana? Copy aja nih guys. Ya. Ini kita copy aja semuanya. Nggak usah basa-basi ya. Copy aja. Nah ini buat template aja ya teman-teman, jangan kalau di project asli jangan seperti ini ya. Ntar kamu ditanya di codingannya bingung kan. CSS-nya saya akan bikinnya file. Ini buat login.css. kurang awal bang, yang bawah itu. Oh iya. Oke, ada yang kurang juga nih pasti. Soalnya ini beda nih. Ini tiba-tiba dia lompat ke sini. Oke, friend. Oke, friend-nya gini banget nih. 1, 2. Dia punya parent keyframe gimana? Nah, kan parent-nya belum ketutup. Nah, oke. Nah, oh masih ada. Oh, sorry. Duh, dia nggak ada copy-nya lagi. Nah, ya, ini. Dan, margin CSS. Tinggal saya ambil dari sini. Margin link ke selesai. Oke, nanti kita coba ketik ya. Ini kenapa kayak ini? Kita coba lihat kenapa dia seperti itu. Oh, buat span-nya seperti ini. Yang lihat nih, nah itu span nih. Dia pakai span. Oke, kita coba lihat sekarang. Saya reload. Apakah sabar. Problem kita out login URL not valid redirect URL. Redirect URL. Sorry. Tadi oh, atau jangan-jangan saya keliru nih. Oh, ini berarti bukan itu berarti maksudnya. Saya keliru nih berarti. Di security config. Ini jangan-jangan bukan page, yang dimaksudnya page halaman login. Oh, ya, berarti saya keliru. Tapi kenapa nggak masuk ini? CSS login.css. Karena oke, kita lihat dulu source. Nih, loginnya nggak kelihatan ya. CSS-nya hilang nih sekarang. Nah, jadi sebenarnya di Spring Security, teman-teman ada yang teman-teman harus tambahkan di end matcher-nya. Yaitu teman-teman harus permit all. Ya, ini wajib banget teman-teman harus permit all itu untuk JavaScript-nya. Ya, JavaScript itu di permit all juga teman-teman. Jadi teman-teman seperti ini. End matcher. Jadi sekarang udah kan semua end matcher-nya itu di autentikasi ya. Nah, sekarang kita mau ke CSS juga tuh harus kalian buka nih aksesnya. Saya bisa seperti ini. Saya saya bisa masukin lebih dari 2 endpoint. Ini buat JavaScript ya.
itu saya mau kasih dia permit all. Sekarang kalau saya log, nah, dan saya kembali ke sini, saya log, tuh, bisa ya? Nah, wih, canggih sekali ya, login kita. Oke, submit, belum ya? Nah, di sini berarti kalau kita lihat di sini pakai form, ya ini karena kebetulan form juga action, berarti kita pakai th action. Sama sebenarnya, kita cuma tambahin aja di sini. Th action kemana? Th actionnya kita mau dia mengarah pada slash login ya, teman-teman, betul nggak? Betul ya? Baru th apa? Th objek. Method. Th objeknya apa? Th objeknya adalah dollar login request. Dan th metodenya kita menggunakan metode apa? Metode Post. Post. Ya, selesai. Tinggal kita tambahkan di sini. Di sini inputnya, wih, kenapa kebalik kayak gini nih? Username inputnya, ya. Oh, kita balik. Ya, ini ada pasti sengaja. Kita lihat nih. Nah, mungkin karena itu ya. Nggak tahu juga kenapa dibalik sama dia. Nah, kita naikin coba ya. Kita naikin, kita reload. Apakah ngaruh? Enggak kan ya? Oh, ya kan? Tuh. Ngaruh kan? Nah, dia select child nih. Nanti kalian coba baca-baca lah CSS-nya. Tapi jangan dipindah-pindahin ya ininya kalau mau pakai. Terus ini name-nya. Nah, ini tidak lagi name di sini. Kita pakai th apa? Field. Th field di sini. Th field-nya apa? Bintang. User name. Sama th field di sini juga kita nanti mengarah pada bintang password. Oke. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Udah ya, cukup ya. Tinggal kita, nah ini yang sulit nih. Dia pakai A ya. Ini kalau saya ganti button, saya yakin ini akan tidak seperti cingklong-cingklong seperti ini. Nggak bisa, ya kan? Langsung kurang. Langsung kurang, gitu. Ini saya akan ubah di sini. Ya, saya akan lihat anchor. Tag A-nya. Bukan di sini bro, di sini. Tag A-nya. Oh, enggak ya. Oh, berarti dia lakukan ini teman-teman. Berarti di dalam login box ada A ya, di dalam login box ada. Berarti di dalam login box ada anchor A. Nah, ini berarti A tidak lagi A, tapi kita ganti di login box ke button. Ya, wah, kelihatan sekali ya, saya sering sekali curi-curi ininya orang ya. Oke, tinggal kita kita reload. Malah rusak. Karena ini behavior-nya button. Karena button-nya tidak ada hover. Apa nggak ada hover ya? Pseudo-code-nya hover nggak ada kali untuk button. Pseudo-code hover for text button. Ada nggak? Setahu saya cuma ada anchor nih guys. Oke, karena tidak ada button-nya, nah ini kita bisa maksa nih. Kita harus maksa nih. Udah. Oke, saya kembaliin lagi deh. Saya Ctrl Z aja. Oke, saya balikin lagi. Nah, ini saya akan buat dia seolah-olah menjadi button. Saya coba kita ubah sini A tetap. Tapi saya akan berulang
Soboba dia ini milih button. Coba deh saya masukin ke sini, boleh nggak? Tapi ini apakah dia pengaruh ya CSS? Pengaruh sih, cuman coba kita jadi ya kita kontrol aja, hanya nanti butuh. Oke. Sekarang saya coba di sini pilot. Oke, udah bisa, cuman buttonnya ini masih ada. Oke, buttonnya ini akan saya hilangkan. Berarti saya akan tambahkan di sini login box button. Itu saya mau dia backgroundnya. Nah, border. Nah, nah, tinggal apa? Tinggal paddingnya. Gak usah deh. Kita lihat dulu deh. Saya bisa otak-atik dari sini. Tapi ini bisa diklik di luar submit. Oke. Gimana caranya dia ini ya? Button tapi dia seolah-olah bisa nggak sih kita kasih? Boleh nggak sih saya kasih type submit aja di sini? Properties type in Anchor. Ada nggak sih properties type on Anchor? Anchor tag in gue ada sih target doang, title, harap, depot nggak ada. Ada ya. Oke, berarti kita harus mengubur kemauan kita untuk mau cingkong-cingkong seperti ini nggak bisa. Tuh, kita harus klik di luar nih. Nggak bisa di sini. Gimana ya? Ini soalnya ini ngarahnya ke enchild hover-nya. Kenapa dia pakai A juga ya? Padahal form. Salah nih developer ini. Oke. Submit ya. Di sini mungkin kita harus mengubur niat kita untuk bisa seperti ini. Ya, kita cukup pakai aja deh. Ya, span-nya nggak perlu. Ya, sayang sekali guys. Daripada kita lama sekali ya mencari solusinya. Ini seperti ini aja. Bukan submit ya. Di sini kita login ya. Kemudian di sini mungkin CSS-nya saya akan ubah ya. Tadi apa nih, button A span, yang span tidak lagi saya gunakan, yang tidak akan saya gunakan di sini span berarti di sini kita pakai bootstrap aja. Wih, sedih banget. Berarti saya akan pakai bootstrap untuk button. Kita cari CSS yang lebih boleh lah. Nah, ini aja ya.
mengangkat derajatnya walaupun kurang ya. Ini BTN online primary ya. Saya akan kasih CSS-nya di index seperti ini. Saya akan kasih kelas BTN online primary, dan nantinya teman-teman lebih kelihatan interaktif ya. Nah, ya loginnya nanti kita kasih color-nya aja, text color. Berarti di sini ada text white ya, harusnya white. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah cukup. Ntar kita kelamaan di sini. Oke, sekarang ya nantinya kita akan terima di bootstrap kita. Nah, kita akan terima di controller kita. Berarti dia kalau true dia akan arah ke region. Nah, ini kita coba dulu ya. Kita mengarahkan ini username-nya ada apa? Roni ya tadi ya, Roni. Passwordnya juga Roni, seperti ini. Saya login dan sekarang Roni. Saya login. Oke. Ini salah apa gimana nih? Kita lihat dulu. Control. Teofil, kita lihat di backend. Nah, ini ada salah nih. 0. Login service 934. Oke. Login control 0. Password-nya nggak masuk. Dia ke situ. Login service-nya kita. Coba. Raise template-nya guys. Kita belum constructor. Pantas. Kok pengembaliannya 0 ya? Add Auto-wire. Oke ya. Nah, karena di sini lihat nih, di backend kita nggak apa-apa ini, berarti belum ke hit. Nah, kita cek lagi. Ternyata lupa auto-wire. Oke, sip. Nah, kita coba lagi. Ada moment of truth. Kita coba lagi. Apakah berhasil? Saya akan login di sini. Ini seperti ini. Saya login dan masih ada error nih. Kita lihat lagi. Nah, errornya bukan lagi di front end, berarti di back end. Tapi ini udah login berarti. Tapi kenapa tidak? Udah login kan? Udah login nih. Tapi kenapa tidak ke /region? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa? Nah, kita belum apa coba? Ada yang tahu kenapa? Karena kita belum apa? Ada yang tahu? Set header-nya, Kak. Kita belum set apa? Header-nya, Pak. Kita belum set header-nya. Oke. Kalau kita belum set header-nya, bukannya kita bisa masuk ke region, teman-teman. Tapi kita nggak bisa dapat datanya. Betul? Bisa ya? Berarti kita belum set apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Kita belum set apa? Wah, gimana nih? Kita belum set apa nih? Cepat nih. Yang tahu nggak?
Oh, yang add request body, Kak. Hah? Request body? Bukan. Nggak ngapain request body? Ini kan view, teman-teman. Udah masuk. Oh iya. Controller, Yang guys, controller. ini Saya izin dulu ya, ke toilet, sabar-sabar. Ke toilet dulu, sebentar. Nah, kita belum set apa ya, teman? Ada yang tahu? Kita belum set apa? Yuk. Saya lupa sih. Set role, Kak. Hah? Apa? Set apa? Set? Apa? Set apanya nih? Set? set role katanya, Kak. Set role. Maksudnya gimana tuh? Boleh jelaskan lebih detail? Ya, karena kan pas dia login dia belum tahu, Kak, ini siapa gitu. Good sekali. Berarti itu bukan set role. Kita perlu set session atau principal-nya. Betul nggak? Betul, Kak. Nah, itu yang kita belum set. Nah, kita set dulu, teman-teman ya. Caranya kita set, ya pada saat kita melakukan login tadi di dalam login service. Nah, kita perlu set di sini. Di sini saya akan bedakan, ya. Di sini saya akan bikin satu metode, di mana metode ini khusus, saya void aja, khusus untuk melakukan set authorization-nya, ya. Kita set authorization. Ya, seperti itu ya. Di mana nantinya dia membutuhkan apa untuk set authorization-nya? Jangan authorization ya, authentication-nya. Kita set authentication. Dimana kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan login responnya, betul? Oh iya, buat authority-nya ya. Iya, betul sekali. Nah, itu kegunaannya. Ya, ngapain kita buat tapi kita nggak pakai kan? Waduh, sayang sekali ya, teman. Kita set authority. Betul? Atau gimana? Berarti saya ambil dulu. Berarti saya langsung save aja nih di dalam collection. Ya, di dalam collection ada apa? Ada tipenya apa? Grant authority ya. Betul nggak? Ya, authority. Kan kita akan set kan. Nah, sedangkan di user detail kan atau principal kita itu authority-nya berbentuk grant authority. Nah, tapi di sini, di dalam respon kita, di get authorities kita itu berbentuk list of string. Nah, balik lagi di sini, kita perlu string lagi, kita ubah lagi kembali. Nah, ini agak sedikit repot ya sebenarnya. Kita ubah lagi, ya, authority-nya. Saya ubah authority-nya. New simple granted authority. Nantinya saya akan collect ya. Ke dalam collectors to list. Selesai. Ya. Lalu kemudian apa? Kemudian kita akan masukkan lagi kembali. Karena saya mau set authentication-nya, ingat, itu di dalam apa? Username, password authentication token.
new username authentication token. Di mana di dalam sana ada, lihat nih, 3 parameter. Ada apa aja? Ada username atau prinsipalnya, berarti res.get username. Ada passwordnya, passwordnya 0 aja, ya, ada. Dan kita set apanya? Authorities. Selesai. Ya. Kemudian apa? Sama, security context holder. Context holder. Get konteksnya, set authentication-nya dari auth token. Selesai. Ya, tinggal kita taruh di sini. Kita panggil set authentication. Ya, kita perlu apa? Response.get body. Selesai. See? Udah. Nantinya ketika kita login lagi kembali, ya, dengan nama Roni dan Roni, saya login, itu udah nggak bisa. Masih nggak bisa. Kita lihat lagi. Kenapa lagi nih? Nah, 59 kita lihat lagi. Login service yang lain 59. Ini. Login service Java 59 dan 49. Set authentication di login service. 59. Nah, login responnya. Ini ditunggu dulu nih. Ini kenapa sih? Data constructor no. Oke. Udah ada. Terus ambil, kita set login response res. Oke. Res authentities. Ini 0 katanya. Authoritiesnya 0. Jadi authoritiesnya ada apa sih? Nih, 0 user ya. Kok 0 ini? Map authority being simple create authority collector tulis. Aha. Ya ada. Oke. Kenapa nih? 59. Ya udah dapat harus. Oke. Oke, kita coba dulu login response. Kita masukin ke login response, get body, set authentication dulu. Oh, gila ya. Siapa tahu di sini ada yang error sebelum saya return. Kalau saya oke, saya get body, kita coba tes. Roni, ya masih kan Roni kan? Coba Roni, mungkin tuh, mau dia 0 login service 958 50 dan 35. 58 ini nih. Printed authority. Login service yang login ke 50. Login service yang login ke line 50. Oh ini. Iya, ini kan kesalahan ya. Get authorities.
Wah, tipu guys, auto itis. Astaga, pantas nih. Tipe di sini. Backend. Ini, auto itis dong. Oke, authorities. Nanti saya send kembali. Nah, authorities-nya harus sama tuh. Karena nanti di-mapping-kan ke sini. Di login respon kita yang di front end. Auto itis. Nah, sama ya. Selesai. Nanti kita lihat lagi. Ya harusnya udah bisa nih. Wah, bisa tipu ternyata guys. Log Roni. Saya login dan berhasil. Oke. Nah, ini seperti ini teman-teman. Untuk nge-handle authentication. Ya, oh belum selesai. Belum. Kenapa saya bilang belum selesai? Ya, never. Kalau saya ke detail, ya, ini semuanya nih nantinya kalau kalian update, ya ini udah nggak bisa nih. Asia, mana bisa nih, error kan nih, nggak bisa nih. Inspect, boleh cancel. Oh, 403, apa tuh? Forbidden. Ya, nggak bisa teman-teman. Kalian tidak bisa akses. Oh, forbidden, berarti region ini bukannya permit all. Kita lihat lagi. Bukannya region itu permit all. Kita lihat di sini. Jangan permit all sih. Nah tadi. Backend. Oh. Ini saya kasih ada ini ya. Ini backendnya. Backendnya saya kasih semuanya itu harus terautentikasi. End request-nya authenticator. Kemudian country besar. Oke. Ntar aja kalian tambah-tambahin ya role-nya. Kemudian di sini saya coba reload lagi. Ya, 01 ya, nobody. Karena ini sudah terautentikasi nih. Ya. Ini belum kita kirimin header-nya. Ya, ini makanya nobody ya, berarti unauthorized. Dia butuh, kalau tadi ya, kan tadi permit all, makanya kita bisa akses data dari region. Ya, tuh ya. Kemudian sebenarnya untuk create region itu, misalnya saya Asia save seperti ini. Jadi dia error. Ya sebenarnya ini bukan region name already exist ya. Kagak. Ini errornya bukan itu. Errornya tuh nih. Save. Nggak bisa. 3. Ya. Bukan Asia itu udah ada. Enggak. Bukan. Ya. Kalian tidak ada hak akses untuk save. Padahal kan kita nggak kasih role ya. Bukannya seperti itu kan. Bukannya kita nggak kasih role kan. Betul nggak? Region itu nggak ada role-nya. Berarti boleh dong. Bukan forbidden. Bukan. Ya, region ada nggak? Nggak ada. Region tuh permit all. Tapi kenapa pas permit all nggak bisa? Tuh, dia 403. Bukannya permit all, Kak. Iya, tetap nggak bisa. Karena kenapa? Karena nanti, aduh, saya minum dulu ya, sorry. Kenapa? Karena kalau teman lihat, saya coba logout dulu. Logout. Oke. Not found. Oh iya, logoutnya nggak bisa kayak gini nih. Logout itu harus
Ya udah kita hapus semua deh. Spec, source, performance, memory, application, cookies, JSON bisa hapus. Saya reload ke login. Oke. Di sini kalau kalian perhatikan, saya inspect ya. Saya inspect, saya itu nggak bisa apa? Nggak bisa melakukan update, delete, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di dalam network kita ya, saya di login. Ya di dalam network kita, ya pada saat kita melakukan login, ya itu kita apa yang kita lakukan? Lihat, saya coba Roni, saya login, apa yang terjadi di sini? Ya. Kok ini saya coba dulu inspect console source network tuh kok networknya nggak muncul deh. Oke, coba Sony Romi version nah, wah kenapa lagi nih? Ini kenapa nggak muncul di sini? Apa? Loh, kenapa nih? Ya. Nah, kita tutup dulu. Ini error kayaknya. Saya coba lihat di sini. Saya coba spek. Nggak keluar ya. Ini ada 043 request. Harusnya ada nih. So gue tahu. Coba saya matikan dulu ya teman-teman. Saya setting. Coba. Nah, udah ya. Nih saya balikin lagi screen. Kelihatan ya? Aduh, nih kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Iya, seperti apa? Kenapa? Ada yang ngomong nggak? Iya, kelihatan Kak. Oh, iya nih. Biasa suaranya tiba-tiba saya dengarnya cuma Kak gitu. Oke, kalau gitu di sini saya akan contohkan ya kenapa tadi pada saat saya pakai Ajax saya lakukan update padahal ini permit all. Ini nggak bisa. Kalau kalian perhatikan di sini konsol kita error tuh 403. Kenapa? Karena di sini teman-teman lihat
ketika tiap kali saya lakukan. Ini pakai Ajax ya, ini khusus pakai Ajax saja ya teman-teman ya. Kalau kalian pakai Timeleaf, tidak perlu kalian setting, karena sudah secara default tuh ada. Tapi kalau pakai Ajax, ini wajib kalian setting ya. Karena nantinya kita teman-teman sih pasti banyak pakai Ajax untuk CRUD di bagian region, country, employee, user role atau dan seterusnya. Itu kalian pakai Ajax. Nah teman-teman harus add satu atribut. Jadi atribut itu apa? Satu atribut itu ini apa maksudnya? Ini adalah CSRF tokennya. Ya, jadi begitu kalian mengupdate itu teman-teman di dalam form data kalian itu harus tertera CSRF tokennya. Nah, di sini kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa kalau pakai Timeleaf bisa-bisa aja? Nah, di sini saya akan contohkan di sini saya inspect source-nya performance application ini saya klik kembali. Saya akan di log dan ini pasti secara otomatis minta login ya teman-teman. Saya akan lihatkan di dalam network kita. Saya di log lagi, saya bersihkan. Oke, loginnya, oke, status. Saya username-nya adalah Roni dan password-nya adalah Roni. Dan kalau saya login berhasil, ya ini adalah redirect, berarti ini adalah form yang tadi kita masukin. Lihat di sini, ya di dalam payload-nya ada apa teman-teman? Ada? CSRF-nya. Ada CSRF tokennya. Kalau pakai Timeleaf, itu kalian tidak perlu setting, sudah disettingkan. Ya, berbeda dengan Ajax. Ajax itu perlu juga CSRF tokennya teman-teman. Kenapa? Kalau kalian tidak ada CSRF tokennya, kalian tidak bakal atau tidak akan bisa mengakses servernya kita. Ya, tidak akan bisa. Karena tiap kali kalian melakukan update, tiap kali kalian melakukan post ataupun delete yang menggunakan form ya, yang berhubungan dengan data, teman-teman memerlukan yang namanya CSRF token di dalam formnya. Karena hal ini kita butuhkan ya, dan ini kita ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari sini. Ya, kalau kita sadar atau tidak sadar sebenarnya itu ada teman-teman. Di sini kita akan inspect. Aduh, saya kok ketemu ya. Saya clear di sini. Ya, saya kembali lagi. Itu di dalam kalau saya view page source, lihat ada di dalam form kita ada apa? Ada nih, tuh Oh, ada CSRF. Nih name-nya CSRF. Secara kalian nggak sadar di dalam template-nya tuh begitu template engine-nya nge-generate template-nya, dia sudah masukin, dia sudah tahu oh di dalam form saya harus memasukkan input. Ya di dalam form ada input. Ini input loh, bukan di dalam formnya ya. Bukan di tag formnya, bukan. Dia akan bikin input baru. Tipenya apa? Hidden. Ya. Namanya apa? CSRF. Tokennya apa? Nah, ini. Tokennya ini nanti akan kita ambil. Ya, tokennya ini akan kita ambil dan kita akan send bersamaan ketika kita menggunakan Ajax. Ya, seperti itu. Kita send bersamaan ketika kita menggunakan Ajax. Ya, seperti itu. Oke, saya bisa dipahami? oke Bang. Oke, tapi sebelum itu, kita lompati satu step ya. Saya salah tadi, saya lompati satu step. Satu stepnya apa? Satu stepnya adalah ini harus di-authenticate. Kita belum setting di setiap header-nya, teman-teman. Nih, kita kelompatan satu step. Jadi pada saat kita login tadi, saya reset, login seperti ini. Ketika saya login tadi, ya, itu otomatis apalagi nih? Apalagi nih?
Oh, sorry. Nih, kita belum setting di sini. End major slash login slash bintang-bintang. Itu kita perlu oke, udah. Jadi secara otomatis saya coba lihat lagi. Oke, di sini nantinya saya login. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Jadi walaupun kita udah berhasil login, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam request kita untuk get all-nya itu harus diautentikasi, ya, harus terautentikasi. Di backend-nya kita semua endpoint kita selain yang ini yang ada role-nya itu harus diautentikasi. Nah, ini teman-teman harus masukin apa? Headers-nya di setiap request, betul? Betul, Kak. Kak. Nah, ini ribet nih, ya. Gimana caranya bikin basic header-nya? Nah, di sini kita akan cari tahu. Wah, ini saya tutup dulu ya, yang lain. Kita tutup dulu, aduh, banyak sekali. Tutup, kita buka. Ya, di sini saya akan cari basic header. Kalau kita how to set basic header authentication in HTTP header Spring Boot. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa menggunakan ini teman-teman. Ya, tadi kan saya udah contohkan ya, cara manualnya seperti ini. Nah, ada gimana sih kalau misalnya saya nggak mau manual nih, ya saya mau secara otomatis di-generate-kan oleh si Spring Boot, ya. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, ya. Manual management of authorization of header. Caranya kalau misalnya teman mau kasih base 64, nah seperti ini. Dia udah buatkan kita. Oh, berarti nanti saya copy dong ini. Oh iya, boleh saya copy. Boleh, di copy aja, ya. Karena kita yang mau membuat HTTP headers-nya. Ya begini aja nih. Nah, ini kalian pakai nih. Boleh. Tinggal taruh ini di sini. Tapi nanti ada cara best practice lagi. Oke, udah ya, kita pakai tuh. Ya, kita pakai itu. Dan kita akan taruh dia di dalam service kita. Nah, ini yang bukan best practice, ini masih cara manual lagi. Ini bukan praktis banget. Mana di dalam service-nya kita, saya akan pakai di region service. Region service-nya kita itu akan ada REST template seperti ini kan teman-teman. Kita butuh taruh header-nya juga di dalam sana. Nah, tapi sebelum itu saya akan buat function untuk mengenerate-kan kita HTTP header-nya. Nah, kita import semuanya. Nah, seperti ini. Lalu username dan password-nya datang dari mana, Kak? Kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya create-nya itu dari mana, Kak? Aduh. Bukan username dan password ini hanya dapat kita lihat ketika pertama kali kita melakukan login. Betul, teman-teman? Betul. Nah, lalu bagaimana caranya saya bisa dapat username dan password-nya? Wah, ini jadi kendala nih. Gimana ya? Dengan cara teman-teman bisa menggunakan seperti ya, teman-teman bisa nantinya di sini. Tadi kalau kalian perhatikan, ini kenapa error ya? Kalau teman-teman tadi perhatikan di dalam login service saya, tepatnya pada saya set authentication. Saya set di prinsipal saya ada apa aja? Ada username dan ada password dan ada authorities, betul? Betul. Tapi passwordnya 0, betul teman-teman? Iya. Nah, jadi supaya saya bisa gunakan ini, ya, saya bisa gunakan ini di dalam headers-nya. Saya akan pakai ini untuk menyimpan ya password-nya.
Berarti password nggak ada nih. Wah, ini karena respon ya. Loh, berarti kita butuh login request di sini. Berarti nanti saya akan melemparkan koma string password aja deh. Saya butuh password aja. Berarti di sini koma login request dot get password. Jadi di sini saya cukup get passwordnya. Sorry, langsung password seperti ini. Ya. Ini saya enter aja supaya tidak terlalu panjang. Tuh. Ini username-nya, ini passwordnya, ini authorities-nya, dan selesai. Ya, saya enter nih. Nah, ya, passwordnya itu akan saya simpan di dalam ini kita, principal kita. Ya, sehingga nantinya, teman-teman, kita pada saat melakukan set di dalam sini, nah, teman-teman, di dalam sini, sabar. Ini kita perlu masukkan username password. Ini ribet sekali ya, kalau saya secara terus-menerus memasukkan username dan password, betul nggak teman-teman? Ribet sekali ya. Saya akan buat satu package baru. Ini package namanya util. Ini bantuannya. Util, di mana utilnya ini akan membantu saya dalam nge-create basic header. Ya, nge-create basic header. Oke, sip. Berarti ini util, saya akan buat sebuah kelas Java class, namanya adalah basic headers. Basic header seperti ini. Di sini nantinya kelas ini akan membantu saya dalam membuat basic header-nya. Berarti ini akan saya cut, saya tidak lagi taruh di sini. Ya, saya tidak lagi taruh di sana, melainkan saya akan taruh di dalam sini. Oke, betul ya? Oke. Lalu kemudian nantinya saya tidak akan langsung membuat saya tidak ini saya tidak akan buat header-nya di sini. Saya akan pisah. Di sini saya akan return dia ke dalam
out ini akan berguna banget untuk cari profile. Kita akan konteks si security context holdernya untuk ngambil apa? Untuk ngambil si prinsipalnya. Lalu saya akan get konteksnya, ya. Lalu saya apa? Saya get authentication-nya. Oke. Gini caranya teman-teman ngecek siapa yang lagi login di aplikasi kita saat ini. Gini caranya. Kemudian kita apa? Kita return new HTTP headers. Nah, ini baru new HTTP headers. Value. Di sini kita akan buat si set apanya? Set authorization. Ya, keduanya adalah basic ditambah dengan create headers dari out create header out. Kok ngomong dipanggil ini? Dot get no. Ada apa kok terjun nih? Object cannot type to convert by string. Oke, tutup. Create basic token. Oh, pantas. Nah, udah ya. Nah, dipikirnya itu function tadi. Pantas kenapa dia create basic token, create headers, dan supaya nggak ini ya. Create headersnya. Oke, udah ya selesai. Tinggal ini masih ya. Coba sih saya clean ambil dulu. Kenapa nih ya? Line 30 yang ke 97. Create basic token. Outget credentials itu return value-nya apa, Bang? Yang mana? Yang outget credentials. Out.get credential mana? Yang ini. Yang Oh, yang ini. sebelahnya.
Iya. Ini return-nya itu tadi object string-nya. Object string ya. Oh. Oke. Ini kita jeda dulu teman-teman ya. Kita jeda dulu. Ini udah jam 12 juga. Silakan teman-teman boleh istirahat dulu, ibadah dulu. Nanti setelah ini kita akan masuk lagi seperti biasa jam 1:30 ya teman-teman. 1:30. Oke. Sip. Bang. Sip. Oke, kalau gitu kita jeda dulu teman-teman sebentar. Kita makan ya. Sip. Oke.